warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar, mahasiswi Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peta konsep evaluasi pembelajaran pada MK Pengembangan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab. Yang pertama, hakikat evaluasi pembelajaran. Hakikat evaluasi pembelajaran terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, tes, yaitu alat atau instrumen, prosedur atau rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mendapatkan contoh tingkah laku seseorang yang memberikan gambaran tentang kemampuannya dalam suatu bidang ajaran tertentu. Yang kedua, pengukuran, yaitu suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi atau data secara kuantitatif. Yang ketiga, penilaian, yaitu suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes, bersifat kualitatif atau arikuntu. Yang keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan atau proses mengukur dan selanjutnya menilai sampai di manakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat tercapai. Atau evaluasi lebih bersifat komprehensif. Yang kedua, hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Evaluasi terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama terbagi menjadi 4, yaitu deskriptif kuantitatif atau angka, kedua pengukuran, kemudian tes, bisa berupa tulisan, praktik atau proses, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Bagian yang kedua terbagi menjadi 4, yaitu deskriptif kualitatif atau pendapat atau nilai. Yang kedua, non-pengukuran, kemudian non-tes, observasi, wawancara, skala kuesioner, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Yang ketiga, hubungan evaluasi dengan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, analisis kebutuhan siswa, penyelenggaraan pembelajaran yang relevan, dan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk, yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian memberi laporan nilai kepada pihak terkait, dan yang terakhir, menggunakan hasil evaluasi untuk maksud lainnya. Yang keempat, tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah mengumpulkan data yang membuktikan taraf kemajuan murid dalam mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga memungkinkan guru menilai aktivitas atau pengalaman belajar yang telah diikuti siswa, dan dapat menilai metode pembelajaran yang dipergunakannya. Kemudian, tujuan khusus. Tujuan khusus terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, pada bidang pembelajaran. Yang kedua, bidang hasil belajar. Yang ketiga, bidang diagnosis dan usaha perbaikan. Yang keempat, tujuan penempatan. Yang kelima, tujuan seleksi. Yang keenam, bidang bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, bidang kurikulum. Kemudian yang kelima, fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama diantaranya adalah fungsi evaluasi pembelajaran dari aspek psikologis, selektif, diagnostik,
penempatan, dan pengukuran keberhasilan. Fungsi evaluasi pembelajaran bagian yang kedua diantaranya fungsi evaluasi pembelajaran dari aspek administratif. Yang kedua, memberikan laporan dan memberikan bahan-bahan keterangan berupa data atau informasi. Yang terakhir, memberikan gambaran. Yang keenam, yaitu jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, evaluasi penempatan atau disebut juga at-taqwim at-tasnafi. Yang kedua, evaluasi formatif atau disebut juga at-taqwim at-takwani. Kemudian yang ketiga, evaluasi diagnostik atau disebut juga at-taqwim at-tashkhashi. Yang terakhir, evaluasi sumatif atau disebut juga at-taqwim at-tajma'i atau asy-syamili. Yang ketujuh yaitu instrumen evaluasi pembelajaran. Instrumen evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 2. Yang pertama, instrumen berbentuk tes. Yang kedua, instrumen berbentuk non-tes. Instrumen berbentuk tes terbagi menjadi 2. Yang pertama, tes objektif atau disebut juga al-ikhtibar al-mawdu'i. Yang kedua, tes uraian atau disebut juga al-ikhtibar al-maghali. Instrumen berbentuk non-tes terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengamatan atau observasi atau disebut juga al-mulahadhah. Pengamatan atau observasi bisa saja berupa angket atau kuesioner atau disebut juga al-istibanah. Yang kedua, wawancara atau al-muqabalah asy-syakhsiyah. Bisa saja berupa portofolio atau disebut juga malaful mustandad. Yang ketiga, daftar cek atau daftar cocok atau disebut juga al-qaimatu al-muraqabah. Yang keempat, skala lajuan atau disebut juga maqis at-taqdir. Bisa saja berupa riwayat hidup atau disebut juga sirah dzatiyah. Yang terakhir, autobiografi atau bisa berupa bagan partisipasi atau Yang kedelapan adalah prosedur evaluasi pembelajaran. Prosedur evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi atau disebut juga tahdid al-ahdaf. Yang kedua, memilih instrumen atau teknik evaluasi yang tepat atau disebut juga ikhtiyar wasail at-taqwim al-munasabah. Yang ketiga, mengumpulkan data atau disebut juga jam'ul bayanat atau ma'lumat. Yang keempat, mengolah data dan menulis laporan atau disebut juga tahlil al-bayanat wa kitabat at-taqdir. Dan yang terakhir adalah prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 7. Yang pertama, prinsip kesesuaian dengan tujuan atau disebut juga al-ittisaq ma'al ahdaf. Yang kedua, prinsip menyeluruh atau disebut juga syamwaliyah. Yang ketiga, disebut juga prinsip keterpaduan atau at-takamiliyah. Yang keempat, prinsip ilmiah atau disebut juga yabni ala asasi ilmi. Yang kelima, prinsip kerjasama atau disebut juga at-ta'awuniyah. Yang keenam, prinsip berkesinambungan atau disebut juga al-istimrariyah. Yang terakhir yaitu prinsip ekonomis atau disebut juga al-iqtisadiyah.
Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.